Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Joan Val Crochet bersama saya Joan. Di video tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat envelope clutch atau dompet yang bentuknya semacam amplop gitu. Dan ini simple banget dan hanya perlu benang 100 gram. Jadi di sini bahannya saya menggunakan polyester D30 yang seperti ini. Jadi ini agak sedikit besar. Lalu hakpennya saya menggunakan yang nomor 6 atau 3,5 mili. Dan di sini kita juga butuh stitch marker, lalu kancing jepret seperti ini, tapi ini hanya opsional aja. Lalu opsionalnya lagi mungkin furing, kain furing. Jadi ini boleh di furing, boleh tidak. Oke. Nah, untuk hasil jadi dompetnya itu seperti ini. Jadi ini ukurannya 22 kali 12,5 atau 13 lah. Nah, simple aja seperti ini. Jadi ini bisa untuk pouch handphone juga. Oke. Dan untuk info berikutnya adalah di akhir video akan saya infokan bagaimana cara untuk mendapatkan hakpen resin custom seperti ini. Jadi ini hakpen resin custom by Zuito dan ini akan saya berikan kepada satu orang yang beruntung. Dan syaratnya apa? Nanti di akhir video akan saya berikan syaratnya apa aja. Dan yang pasti syaratnya gak ribet-ribet. Oke? Kita mulai aja tutorial kita untuk envelope clutch. Awalnya kita buat magic ring, lalu buat chain 1 dan lanjutkan dengan membuat 5 single crochet di dalam ring. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Lalu putar dan chain 1 sebagai bantuan naik. Buat increase 2 kali dan dimulai dari row 2 ini kita akan merajutnya back loop only, jadi yang di loop belakang ini. Oke, increase 2 kali, increase pertama, increase kedua. Berikutnya di stitch yang ketiga ini kita buat 3 single crochet dalam satu stitch. 1, 2, 3. Lalu
beri penanda pada stitch yang tengah dari 3 single crochet. 1, 2, 3, yang tengah beri penanda. Tersisa 2 stitch terakhir isi dengan increase. Masing-masing stitch kita increase dan increase. Jadi pada row 2 ini increase, increase, 3 single crochet, increase, increase, dan semuanya BLO. Selesai row 2, kita lanjut ke row 3, chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1 buat increase. Lalu dan tetap BLO ya teman-teman. Lalu single crochet 4, 1, 2, 3, 4. Jadi single crochet BLO 4 sebelum penandanya ini. Satu, 2, 3, 4. Lalu pada penanda kita buat 3 single crochet. 1, 2, 3. Lalu pada stitch yang tengah dari 3 ini 1, 2, 3 beri penanda. Lanjutkan dengan single crochet 4. 1, 2, 3, 4. Tersisa 1 stitch terakhir isi dengan increase. Row 3 selesai. Jadi dimulai dari row 3 ini sampai seterusnya itu polanya di depan dan di belakang itu increase, lalu di stitch marker atau penanda ini kita isi dengan 3 single crochet dalam 1 stitch. Kita putar dulu, kita lanjut row 4, lalu chain 1. Oke, di awal row berarti increase. Lanjutkan dengan single crochet sampai stitch sebelum penanda. Ketemu penanda, 3 single crochet, 1, 2, 3. Lepas penandanya, pindah ke stitch yang tengah. 1, 2, 3 yang tengah, dan selalu back loop only. Lalu lanjut dengan single crochet pada setiap stitch sampai tersisa 1 stitch terakhir.
Oke, ini satu stitch terakhir berarti increase. Oke, sampai row 4 seperti ini. Nah, berikutnya row 5 sampai panjangnya yang bagian bawah ini mencapai 22 cm. Dan rumusnya sama seperti row 4. Di awal dan di akhir row increase, di penanda ini isi dengan 3 single crochet dan semuanya back loop only. Jadi silakan dilanjutkan sampai bagian bawahnya ini mencapai 22 cm. Untuk saya harus mengerjakan 14 row untuk dapat 22 cm. Oke, jadi ini bisa jadi 14 row bisa jadi lebih atau kurang dari 14 row. Oke, silakan dilanjutkan sampai bagian bawahnya mencapai 22 cm. Dan ini saya sudah di panjang 22 cm untuk bagian bawahnya, atasnya 12 cm. Kita lanjutkan ke bagian bodi dompetnya. Oke, jadi setelah selesai dengan row yang terakhir untuk yang segitiga ini, kita chain 1 dulu, lalu kita buat single crochet pada setiap stitch, dan di magic ringnya ini isinya 2 single crochet. Single crochet, single crochet, single crochet, nah ini ketemu magic ringnya ini isi dengan 2 single crochet. Lalu lanjutkan dengan single crochet pada setiap stitch. Oke, ini dilanjutkan sampai di ujung sini. Jadi untuk saya jumlah single crochet yang sebelum magic ring ini ada 14, lalu 2 single crochet pada magic ring, dan kesininya lagi 14. Jadi saya akan punya single crochet 30. Oke, ini row 1 untuk bagian badan sudah selesai dan saya punya total 30 stitches atau single crochet 30. 14 kanan, 14 kiri, dan di magic ring ada 2. Oke, kita lanjut ke row 2, kita putar, lalu chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama. Dengan chain 1 kita buat single crochet back loop only pada setiap stitch.
single crochet back loop only sampai di stitch yang terakhir. Row 2 selesai, putar. Row 3 sama seperti row 2, chain 1 sebagai bantuan naik dan dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Buat single crochet back loop only pada setiap stitch sampai row 3 selesai. Sampai selesai, lalu row berikutnya juga sama, jadi setiap row itu hanya single crochet back loop only pada setiap stitch. Nah, sampai berapa row? Sampai panjang dari row pertama ini mencapai 25 cm ke bawah. Jadi dari yang row pertama ini ke bawah 25 cm. Untuk saya, untuk 25 cm itu saya dapatnya 48 row. Oke, silakan dikerjakan sampai jumlah row-nya mencapai 25 cm. Dan ini bagian badan dompetnya 25 cm. Oke. Ini saya 48 row. Lalu selanjutnya kita akan lining berkeliling. Kita chain 1. Lalu mulai buat single crochet pada setiap stitch. Single crochet pada setiap stitch berkeliling, dan ketika di sudutnya ini, di stitch markernya ini kita akan isi dengan 3 single crochet. Dan untuk di bagian segitiganya hanya single crochet dan bukan back loop, single crochet only. Oke. Single crochet pada setiap stitch, dan ini sudah sampai di penanda, berarti kita isi dengan 3 single crochet. 1 2 3. Lalu lanjutkan dengan single crochet pada setiap stitch sampai liningnya ini selesai. Sini, sini, lalu sampai di sini, dan slip stitch pada single crochet yang pertama. Dan liningnya selesai seperti ini. Ini akan menjadi bagian luar dari dompet kita. Kita balik dulu, dan ini adalah bagian dalamnya. Jadi untuk ini boleh di furing atau boleh tidak. Nah, misalkan di furing, berarti furingnya bisa dijahit tangan
atau bisa dijahit mesin. Jadi ini tinggal disesuaikan aja dengan bentuknya, lalu boleh dijahit tangan. Oke, setelah furingnya terpasang, kita akan joining bagian samping yang kiri dan samping yang kanan, lalu pasang kancingnya dan selesai. Oke, saya akan memasang furingnya dulu. Ini setelah selesai, furingnya kita pasang, lalu kita lipat seperti ini, dan kita akan joining. Jadi joiningnya hanya menggunakan slip stitch. Di pojoknya, di sini kita menggunakan back loop. Jadi ini ada loop yang depan, ini ada loop yang di belakang. Kita akan ini loop yang depan, lalu ini loop yang belakang. Nah, kita akan menggunakan loop yang belakang ini. Nah, lalu untuk yang bagian belakangnya, kita ambil yang di row 1. Yang pertama kita bikin berarti yang ini. Kita ambil yang ini, yang di depan, yang front loopnya. Back loop, kita lihat dulu. Oh, ini yang ini. Oke. Dan kita hanya slip stitch. Ini back loop, yang di belakang sini yang front loop, slip stitch, back loop, yang belakangnya ambil front loopnya, slip stitch, back loop, yang di belakang ambil front loop, slip stitch, back loop, di belakangnya front loop, slip stitch, back loop, front loop, slip stitch, dan ini dikerjakan sampai di sudutnya sini. Nah, begitu juga untuk sisi yang satunya juga sama caranya. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, teman-teman, ini sudah selesai joining untuk bagian sampingnya, lalu pasang kancing jepretnya, boleh kancing magnet juga. Oke, dan jadinya seperti ini. Jadi tutorial saya untuk envelope clutch ini sudah selesai, dan ada satu lagi. Jadi ini hakpen resin custom by Zuito,
dan ini baru saya pakai sekali hanya untuk membuat tutorial ini, dan saya akan memberikan ke satu orang yang beruntung dari teman-teman yang sudah menonton tutorial envelope clutch ini. Caranya bagaimana? Caranya silakan teman-teman like and follow page dari Zuito Resin Hakpen Custom. Jadi linknya saya taruh di bawah. Oke. Nah, nanti di postingan Zuito, postingan yang ada gambar hakpen ini, silakan teman-teman komen mau dan mention beberapa teman. Oke, biar ikutan giveaway-nya ini jadi makin banyak orang, makin seru. Dan ini adalah giveaway pertama saya, dan akan ada giveaway yang berikutnya. Oke, jadi sekali lagi caranya teman-teman silakan klik link di bawah. Jadi saya taruh linknya di deskripsi box atau di kolom komen. Teman-teman klik linknya, lalu komen mau di postingan Zuito yang ada gambar hakpen seperti ini. Nah, nanti kita akan undi pemenangnya siapa, dan pemenangnya diumumkan di page-nya Zuito. Oke? Nah, demikianlah tutorial dari saya untuk envelope clutch. Saya Joan Val, sampai ketemu di tutorial berikutnya dan terima kasih.